Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maura Regita Padoyo dengan NIM 51112112001 dari kelompok 1. Yang beranggotakan Dea Maura, yaitu saya sendiri, Stella Prasiska, Sally Pramesti, dan yang terakhir Debbie Claudia Putri. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh lingkungan sosial budaya, demografi, teknologi, serta etis pada PT Indofood Produk Indomie. Yang pertama yaitu lingkungan sosial budaya dan demografi yang terjadi pada PT Indofood. Faktor lingkungan sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar. Kita nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Dari semboyan yang diteguhkan oleh PT Indofood ingin menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang ingin terus memenuhi dan memuaskan kebutuhan para konsumen yang merupakan salah satu faktor penunjang penentu kesuksesan suatu perusahaan. Dengan staf yang ahli pada bidangnya menjadikan PT Indofood memiliki aset-aset berharga serta didukung dengan inovasi yang terus dikembangkan untuk mencapai hasil yang optimal dengan mengandalkan kinerja tersebut. Lalu ada lingkungan demografi pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun. Dari sisi jenis kelamin dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Dari sisi penghasilan, harga mie instan ini masih cukup terjangkau di Australia bila dibandingkan dengan rata-rata penghasilan warga mereka per tahunnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lingkungan teknologi pada PT Indofood Indomie. Kecanggihan teknologi berperan penting terhadap kinerja perusahaan Indofood. Saat ini, teknologi informasi sudah semakin berkembang. Sebagian besar di dunia bisnis seperti saat ini akan memanfaatkan kecanggihan teknologi PT Indofood. Harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan, serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan jika perusahaan tidak benar-benar memahami perkembangan teknologi yang terjadi. Kecanggihan teknologi sangatlah berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan di dunia bisnis pada masa ini. Seperti perusahaan Indofood, bisa menjadi perusahaan yang sangat diunggulkan dan sukses di bidang makanan dan minuman. Karena perusahaan Indofood sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa menghasilkan hasil produksi yang sangat maksimal dan memuaskan bagi kalangan masyarakat. Dengan hasil produksi yang sangat memuaskan, maka perusahaan Indofood akan selalu dinanti hasil produksinya. Selain bisa menghasilkan produksi yang maksimal, perusahaan Indofood juga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi bisa menjadikan perusahaan Indofood menjadi lebih maju dan berkembang sampai sekarang. Lingkungan etis PT Indofood Indomie. Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, seharusnya jangan dilanggar, yaitu yang pertama, kejujuran. Contohnya, banyak orang yang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapatkan keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya, kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Yang kedua, keadilan. Contohnya, perlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih.
Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen. Yang ketiga, rendah hati. Contohnya, jangan lakukan bisnis dengan kesombongan, misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebih, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk atau jasa. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk. Yang keempat, simpatik. Contohnya, kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik, bukan hanya di balik klien atau konsumen Anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis Anda, seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Yang kelima, kecerdasan. Contohnya, diperlakukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula seorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya. Terima kasih. Materi selanjutnya. Profil singkat PT Indofood Indomie. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Produknya, Indomie pertama kali dibuat pada tahun 1972 dengan rasa sari ayam dan rasa sari udang. Pada tahun 1984, perusahaan tersebut dibeli oleh PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi sarimi. Pada tahun 1987, Popmie, mie instan dalam bentuk cup dari Indomie diluncurkan untuk pertama kalinya dengan rasa ayam dan rasa bakso. Pada tahun 1990, PT Pangan Jaya Inti Kusuma didirikan yang kemudian menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 1994, pengambilan alih kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Sarimi Asli Jaya dan PT Sanmaru, lebih dari 20 tahun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperkenalkan Indomie, produk mie instan ke pasar internasional. Kini, Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Namun, sekarang telah menjangkau lebih dari 80 negara baik di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Selanjutnya, contoh pengaruh lingkungan sosial budaya dan demografi PT Indofood Indomie. Tata nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Dilihat dari budaya Australia yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam di lidah masyarakat Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama, membuat Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produknya, karena telah sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dilihat dari sisi aktivitas, masyarakat Australia mayoritas adalah orang-orang yang sibuk, yang terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga melupakan kepentingan sendiri. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi Indofood untuk memasuki pasar Australia. Selanjutnya, contoh pengaruh lingkungan teknologi pada PT Indofood atau Indomie. Perusahaan Indofood memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendorong kemajuan hasil produksinya. Indomie telah merambah pasar mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Dikarenakan luasnya distribusi tersebut, Indomie harus meningkatkan produksinya. Maka dari itu, kini berbagai proses pembuatan Indomie dilakukan menggunakan mesin-mesin canggih berteknologi tinggi, mulai dari proses mixing bahan baku, pressing adonan, slitting untuk membentuk gelombang-gelombang mie, streaming juga sekaligus membunuh bakteri, cutting and folder, frying, cooling, hingga memperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius.
dan setelah itu packing. Dan juga dengan dilengkapi laboratorium peningkatan mutu dengan memperkerjakan staf-staf ahli yang berpengalaman, dengan tidak lupa memperhatikan baku mutu limbah hasil produksinya. Selanjutnya, contoh pengaruh lingkungan etis PT Indofood atau Indomie. Kasus Indofood mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya dan ditarik dari peredaran. Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Hal tersebut sontak dibantah oleh PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka, atau Indomie, telah lulus uji laboratorium. Penarikan produk Indomie dari pasar Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata, yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.